Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin al-ali ma ba'd. Min kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain lil Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. La an qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'al abrar. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zara qabra walidayhi aw ahadahuma aw ahadihima yaumal qiyamah faqara indahu yasin ghufira lahu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man zara qabra abawayhi aw ahadihima fi jum'atin marrah ghufira lahu wa kutiba birran. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min 'abdin shallal fardhah wa da'a li walidayhi bil maghfirah illa istajaballahu ta'ala du'aahu wa ghufira lahu bi barakati du'aihi lahuma walau kana fasiqain. Saya masih menjelaskan mana? Anda khalas jelas tak? Masih di dalam kitab Risalah Matla'il Badrin fi Huquqil Walidain karangan Al-Habib Ahmad bin Hadi Al-Hamid. Ini pembahasan masih tentang hak-hak kedua orang tua yang harus kita laksanakan. Yang selalu kita ingatkan di dalam pembacaan kitab ini karena fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-mu'min bayantafi' bidzikr. Wahid bayudzakirukum. Batantafi' bitadzkir idza kan hadza wahid minal mu'minin. Min sifat al-mu'minin hadza yantafi'un bitadzkir. Kalau ada yang mengingatkan, dia bisa mengambil manfaat daripada peringatan tadi. Ada sifatul mu'minin. Amma ghairul mu'minin ma yasma'an nasihah. Ma yasma' bi at-tadhkir wa dzikr. Ada hak-hak kedua orang tua yang selalu kita ingatkan di dalam pembacaan kitab ini harus kita laksanakan karena memang hak yang begitu agung sebagaimana ayat-ayat yang sudah kita jelaskan fi ghairi ma maudhi' fil Qur'an. Fi ghairi ma maudhi', bukan hanya di satu tempat saja di dalam Al-Qur'an, di beberapa tempat. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan perintah untuk beribadah, bertauhid, perintah yang sangat utama disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan agung yang perlu untuk perhatian lebih. Maka labud na'tani bihuquqil walidain liman yugassir, barang siapa yang teledor di dalam hak kedua orang tuanya, maka hendaknya untuk memperbaiki untuk dia melaksanakan hak kedua orang tuanya dengan sempurna. Baik. Ini sudah dijelaskan beberapa ayat-ayat, kemudian hadis-hadis yang hendaknya antum tulis itu semuanya, dikumpulkan di satu buku mungkin. Kemudian sampai di sini masih dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'al abrar." Man hajja an walidayhi, orang yang menghajikan kedua orang tuanya. Taban ba'da hajjah
setelah haji wajibnya dia, fardunya dia. Ini al-hajju fardun wa kadzaka umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Yaqul sahib Zubaid. Ini haji fardu bagi setiap orang. Nah, ini tab'an setelah dia melaksanakan haji fardunya dia. Nah, maka kemudian dia menghajikan kedua orang tuanya, atau au qadha anhuma maghraman, atau dia melunaskan untuk kedua orang tuanya maghraman. Apa makna maghraman? Apa makna maghraman? Ini ad-dain. Ini hutang. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ba'atsahullah yaumal qiyamati ma'al abrar. Maka Allah akan membangkitkan dia kelak di hari kiamat ma'al abrar, bersama orang-orang yang abrar. Nah, ini keutamaan ini. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara gabra walidayhi aw ahadihima yaumal jum'ah faqara 'indahu Yasin ghufira lahu." Barang siapa yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya, kapan? Yaumal jum'ah, di hari Jumat. Kemudian faqara 'indahu Yasin, dia membaca Yasin, surat Yasin, maka ghufira lahu, dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mazkur, خلاص يعني هذا مذكور في أي كتاب مقال النصيحين. خلاص ini enam di maqal nasihin. Dan kalau bisa punya rutinan itu, setiap hari Jumat kita bacakan Yasin kepada orang-orang meninggal daripada kerabat kita atau keluarga kita, khususnya kalau orang tua kita. Kalau makamnya bisa kita ziarahi setiap Jumat, ada alangkah bagusnya ini. Karena mereka itu senang ketika diziarahi, sebagaimana orang hidup kalau diziarahi, dikunjungi, mereka senang, merasa senang. Begitu juga mereka, orang-orang yang telah meninggal, senang mereka kalau dikunjungi makamnya. Badan kalau mengunjungi makam, ada di mana kita posisinya? Misalkan ainal qiblah, ana qiblah. Ada makam. Aina nahnu? Fen. Di mana kita posisinya? Kita posisinya itu ada di qiblah sini. Kalau bisa menghadap ke makam. Ada al-ahsan ada. Kalau tidak bisa di sebelah sininya. Sebelah sininya. Artinya ada di bagian kepalanya. Sah? Karena disebutkan itu di kalam salaf mungkin, wallah alam. Itu kalau kita orang menziarahi, itu rohnya sahibul gober itu nanti akan duduk ada di sini, di sebelah sini, dan menghadap ke kita yang ada di sini. Nah, kemudian kalau kita tidak terburu-buru, yaitu baca dengan bacaan yang lengkap. Ini baca, pertama baca salam, kemudian baca Yasin, baca mungkin tahlil, tasbih, dan yang lain sebagainya. Kemudian ayat kursi, al-ikhlas 11 kali, al-mu'awwidzatain satu-satu. Kemudian yang terakhir dihibahkan, doa hibah, dihadiahkan itu amal soleh kepada sahibul gabr. Nah, itu yang paling afdol. Kalau terburu-buru, ya sudah, baca Al-Fatihah, ayat al-kursi, sama al-ikhlas 11 kali, al-mu'awwidzatain. Habis itu doa wahbah. Sudah. Tapi di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, kemudian dia membacakan Yasin, maka dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari Jumat? Sebagaimana dijelaskan itu. Karena dari mulai kapan? Dari mulai kapan?
Dari mulai Lailatul Jum'ah sah? Dari mulai min aina? Ajlis. Dari mulai Lailatul Jum'ah, kemudian Yaumul Jum'ah, kemudian Lailatul Sabat, ada rohnya mayit itu lahu ittisal gawi bi gabrih. Ini punya sambungan yang kuat dengan makamnya, rohnya itu di hari-hari tersebut. Maka para salaf mengatur ziarah mereka di momen seperti itu, di hari-hari tersebut, di waktu-waktu tadi. Nah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man zara qabra abawahi aw ahadihima fi jum'atin marrah ghufira lahu wa kutiba birran. Siapa orang yang menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya di dalam satu pekan sekali di hari Jumat, ghufira lahu wa kutiba birran, dia akan ditulis sebagai bakti. Bakti kita. Wa hadza apa istilahnya? Namanya al-birrul akbar. Sah? Hadza huwa al-birrul akbar. Bakti yang terbesar. Ini bir ini ba'da wafatihim. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma min 'abdin shallal fardhata wa da'a li walidayhi bil maghfirah illa istajaba Allah ta'ala du'ahu wa ghufira lahu bi barakati du'ahi lahumā walau kana fasiqain. Tidaklah ada seorang hamba, nah isma. Tidaklah ada seorang hamba yang salat fardu. Salat 5 waktu, salat fardu. Kemudian setelahnya dia mendoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah. Ya Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kecuali Allah akan mengkabulkan, mengijabah dia punya doa. Dan dia akan diampuni karena berkah doanya kepada kedua orang tua. Meskipun walau kana fasiqain, meskipun kedua orang tuanya itu fasik. Karena memang berbakti kepada kedua orang tua perintah Allah SWT kepada setiap manusia. Bukan karena mereka itu orang soleh, bukan karena mereka itu orang alim atau ahli ibadah. La, karena mereka orang tua kita. Dan mereka adalah sebab wujudnya kita. Maka doakan. Jadi setelah setiap sholat fardu, antum doakan itu kedua orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan sampai lupa. Kalau bisa setiap doa jangan lupa antum doakan juga kedua orang tua. Itu ada min asbab taisil arzaq kadzalik kama huwa ma'lum. Baik, melanjutkan kajian kita pada apa yang telah dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair dalam kitabnya Safinatun Najah. Ila anqal. Ini sebelumnya kita telah membahas tentang fardu-fardunya wudu. Kemarin fardu-fardunya wudu ada berapa? Berapa? Sittah. Furudul wudu sittah. Ada 6. Dari mulai niat, habis itu membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqain, sah. Habis itu mashu syai'in minar ra's. Kemudian yang kelima, ghuslu rijlain ma'al ka'bain. Kemudian yang keenam, at-tartib. Mahallak. Kemudian di sini musannif setelah membahas furudul wudu, di sini membahas di dalam fasal yang tersendiri pembahasan tentang niat yang sebetulnya sudah kita jelaskan di fardunya wudu yang pertama itu. Nah, di sini beliau menyebutkan di sini faslun an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin. Niyah. Apa itu niat? Lughatan wa syar'an. An-niyatu lughatan. Apa lughatan? Al-qasdu. Ini bermaksud.
Ini bermaksud artinya di dalam hati. Tempatnya ada di dalam hati. Cuman kadang kita melafalkan agar membantu menghadirkan makna tersebut di dalam hati. Baik. Kemudian syar'an, apa syar'an? Ini. Qasdu syai' mugtarinan bi fi'lih. Antum hafalkan ini. Apa itu niat? Qasdu syai' mugtarinan bi fi'lih. Ini bermaksud akan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Mugtarinan bi fi'lih. Kita melaksanakan, mau sholat, niat. Artinya kita di dalam hati bermaksud akan melaksanakan sholat dan dibarengkan maksud tadi yang ada dalam hati ketika melaksanakan pekerjaannya tadi. Dan kapan itu? Ketika awal pekerjaan sholat. Nah, itu waktu takbiratul ihram. Kalau wudhu, ketika awal melakukan pekerjaan wudhu, yaitu membasuh wajah. Hadza huwa ma'na. Baik, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat ada di hati. Wat talaffudzu biha sunnah. Melafalkannya, nah ini sunnah, Bas. Artinya kalau ada orang melafalkan niat, ini usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi hatinya kosong. Hatinya itu ngelambiar. Maka di sini tidak sah niatnya. Nah, karena talafutnya itu sunnah. Melafalkannya sunnah. Yang wajib itu ini apa? Ini bermaksud di dalam hati. Tapi pasti itu tercakup, itu gampang itu niat itu. Karena setiap orang kalau yang penting nggak ngelamun saja, yang penting nggak gelambir saja, pasti ada itu di dalam hati. Karena apa? Karena kita orang sudah wudhu di ribat misalnya, sudah wudhu ke tempat sini, tempat yang biasanya dilakukan sholat. Kemudian sudah ada di belakang imam. Kemudian takbir. Ngapain kita orang semua melakukan itu? Ya karena bermaksud akan sholat. Ya pasti ada itu dalam hati itu. Jadi tidak perlu untuk was-was. Taib wa waqtuha 'inda ghasli awwali juz'in minal wajh. Nah, sudah dijelaskan tadi. Kapan itu waktunya niat? Ketika permulaan basuhan awal bagian daripada wajah. Nah, ini kita sekarang pembahasannya tentang wudu. Maka di awal pekerjaan. Kalau dalam wudu berarti pekerjaan wudu yang pertama apa? Wajah. Nah, ini ketika awal basuhan pertama di bagian di dalam wajah, maka di situ letaknya seseorang niat. Kalau misal ada orang nggak niat, dia basuh wajah nggak niat, kemudian sudah nyampe setengah dia niat, maka apa yang terjadi? Maka yang sah basuhan wajahnya ketika dia niat tadi. Basuhan yang tadi dibasuh tanpa niat, itu diulang lagi. Yang sini sudah sah karena niatnya waktu di sini. Yang ini tidak sah, maka diulang lagi yang atas. Kalau yang ini tidak usah. Tamam. Wa tartib alla yuqaddama udwun ala udwin. Dan makna tertib kemarin di dalam fardunya wudu yang keenam apa? At-tartib. Harus tertib. Nah, ini tidak boleh. Apa maksud tertib di sini? Nah, ini dijelaskan di sini. Maksudnya tertib alla yuqaddama udwun ala udwin. Tidak mendahulukan satu anggota ke anggota yang lainnya. Nah, ini teratur dari mulai basuh wajah dulu, habis itu basuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Ada tertib. Tidak mengedepankan satu dengan yang lainnya. Nah, tertib. Dan ini termasuk fardunya wudu. Sebagaimana kemarin dijelaskan, itu diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu, "Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Nah, arjulakum mansub karena ma'tuf ala aidikum. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ma'tuf ala aydiyakum. Ini al-ghasl. Dan di sini diambil
Para ulama mengambil kewajiban tartib ini karena Allah Subhanahu wa taala di dalam penyebutannya dalam Al-Qur'an itu menaruh al-masah bainal ghusl. Nah, ini basuh. Wajah dibasuh. Tangan dibasuh. Kemudian masah, mengusap kepala, kemudian membasuh lagi, ghusl. Nah, ini menaruh masah di tengah-tengah ghusl dan ghusl. Nah, itu bukan karena sesuatu yang sia-sia, pasti di situ ada hikmahnya di baliknya, ada makna yang tersirat di situ. Apa? Wujubut tertib di sini. Karena orang Arab seperti itu. Mereka termasuk kebiasaan mereka kalau mengucapkan siak yang seperti ini berarti di situ ada makna yang tersirat di situ, hikmahnya. Apa hikmahnya? Ya wajib tertib di situ. Baik. Sudah dibahas itu. Baik. Kemudian musannif di sini membahas tentang air. Air itu ada dua macam. Ada air itu sedikit, ada itu air banyak. Air sedikit, dikatakan air sedikit. Kapan dikatakan air sedikit itu? Kalau kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah dikatakan sedikit. Kemudian air banyak. Kapan dikatakan air itu banyak? Kalau lebih dari 2 kullah. Itu dikatakan air banyak. Nah, nanti hukumnya sendiri-sendiri. Hukum air sedikit sendiri, hukum air banyak sendiri. Nah, kita sudah tahu definisi air sedikit. Air sedikit kurang dari 2 kullah. Definisi air banyak lebih dari 2 kullah. Nah, sekarang kita mau tahu ini. Apa pengertian 2 kullah ini? 2 kullah itu berapa itu? Ini banyaknya itu seberapa ini 2 kullah? Ya gulu sahibuz zubat. Yaqul wal kullatani bid dimashqi hiya thamanu ardalin atat ba'da miyah. Kemudian satunya wal qullataini birrutailir ramli fawqa thamanina qariba ritli. Nah, itu pasti itu biasanya di kitab-kitab pasti dijelaskan ritil. Nah, ini ukuran masa dahulu itu. Kalau menurut ritil Damaskus itu Dimashqi berapa tadi? 108 ya, 108 ritil. Kalau apa itu? Hah? Berapa? 80 ritil. Sah? Tapi kita, ada lagi itu, ritil tarimiyah. Berapa ritil tarimiyah? Ada ukuran ritil yang dipergunakan ada di tarim. Berapa? 565 ritil. Akan tapi kita orang jelaskan seperti itu sekarang nggak dipakai sudah. Nggak paham. Sekarang pakai apa sekarang? Pakai liter. Berapa liter itu? Berapa? 2 kullah. Hah? 217 liter. Nah, ini 2 kullah itu artinya 2 kullah itu adalah air yang banyaknya sampai 200 berapa? 17 liter. 217 liter. Kurang lebih seperti itu. Ada 2 kullah. 217 liter. Nah. Taib di sini faslun al-ma'u qalilun wa katsir. Air itu sedikit dan banyak. Ada 2 macam. Fal qalilu ma dunal qullatain. Adapun yang sedikit yaitu air yang tidak sampai 2 kullah. Wal katsiru qullatani fa aktsar. Air banyak 2 kullah atau lebih. Nah, ini banyak. Dan nanti ada hukumnya tersendiri. Kalau air sedikit, kalau terkena najis, maka langsung
langsung najis seketika. Baik berubah atau tidak berubah. Ini air sedikit. Kejatuhan najis. Maka sudah di sini menjadi air yang najis, nggak bisa digunakan. Kecuali nanti kalau airnya itu ditambah, akhirnya lebih daripada 2 kullah, airnya jadi suci lagi. Seperti itu. Atau dengan cara yang lainnya. Nah, kecuali kalau air yang sedikit tadi kejatuhannya najis yang ma'fu, nah, maka tidak masalah. Kalau najis yang ma'fu, tidak masalah. Kalau najis yang nggak ma'fu, itu langsung menajiskan. Airnya tidak bisa dibuat lagi untuk bersuci. Seperti apa yang najis yang ma'fu? Yang ma'fu di dalam air seperti najis yang tidak terlihat sama mata biasa. Sedikit sekali, seperti satu titik mungkin, satu titik tetes air kencing misalkan. Tidak bisa dilihat oleh tidak bisa dilihat oleh mata yang normal. Maka itu dima'fu. Kalau jatuh, kalau masuk ke dalam air yang sedikit, di sini airnya jadi najis apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena najisnya ma'fu. Dan air yang sedikit tadi, dia itu bukan warid. Kalau warid, maka enggak masalah. Apa itu warid? Airnya itu mendatangi. Ini 2 kullah apa enggak ini? Enggak, bukan 2 kullah. Karena ini sedikit. Kemudian ada najis. Kemudian airnya kita datangkan. Seperti ini. Maka airnya itu tidak menjadi najis. Kenapa? Karena airnya mendatangi najis. Bukan air yang didatangi. Beda halnya kalau ini saya buka. Kemudian kejatuhan najis. Maka langsung najis. Tapi kalau warid, airnya yang mendatangi, maka tidak menjadi najis kecuali kalau air yang sudah dibuat mendatangi itu najis, airnya bertambah, volumenya bertambah. Maka di sini sudah jadi mutanajis dia. Kalau volumenya enggak, kira-kira. Kalau enggak bertambah berarti enggak masalah. Baik. Itu air kalau sedikit. Kalau air banyak meskipun kejatuhan najis, dia tidak menjadi najis. Kecuali kalau sampai berubah sifatnya, berubah warnanya, atau berubah baunya, atau berubah rasanya. Kalau ada perubahan sifatnya, maka najis. Kalau nggak ada perubahan, sebanyak apapun najis yang jatuh kepada air yang banyak, maka tidak menajiskan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Idza kana al-ma'u qullatani lam yahmil khabath. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau air itu 2 kullah atau lebih, lam yahmil khabath, maka dia tidak menjadi najis kecuali berubah. Kalau berubah ya sudah, najis sudah. Baik. Kemudian nanti ada pembahasan disebutkan dalam syarah itu. Kalau yang najis tadi, kan dikatakan tadi kalau misalkan najis itu jatuh ke air yang sedikit, langsung najis airnya. Kalau najis itu jatuh ke air yang banyak, nggak najis, kecuali kalau berubah sifatnya. Bagaimana kalau najisnya ini bentuknya seperti air? Warnanya seperti air, baunya seperti air, kemudian aromanya seperti air.
Seperti apa? Air kencing yang nggak ada baunya, yang nggak ada warnanya. Ini meskipun nggak ada baunya, nggak ada warnanya, ya tetap air kencing ini najis. Bagaimana ini? Kalau itu kemasukan ke air, jelas tidak akan merubah sifat-sifatnya. Maka di sini ada penjelasan tentang at-taghayyur at-takdiri. Di sini ada perubahan yang dikira-kirakan. Nah, nanti dikira-kirakan dengan bi'asyad sifat, dengan sifat yang paling berat. Ini warnanya seperti warna apa? Seperti warnanya al-hibr, tinta. Kemudian baunya seperti baunya al-misik. Kemudian apa satunya? Rasanya seperti rasa al-khal, cuka. Nah, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. At-taghayyur at-takdiri. Tentang pembahasan tentang perubahan yang dikira-kirakan. Baik. Nah, kemudian di sini ada dijelaskan di sini itu kalau air. Adapun al-ma'i ini beda antara al-ma' dengan al-ma'i'. Kalau al-ma' apa artinya al-ma'? Air. Kalau al-ma'i' cairan. Nah, lain di sini. Kalau al-ma' itu tadi hukumnya sudah kita jelaskan. Kalau al-ma'i' banyak ataupun sedikitnya dia hukumnya seperti air yang sedikit. Jadi meskipun banyak, meskipun lebih dari 2 kula, kalau cairan maka kejatuhan najis meskipun tidak berubah sekalipun, nah sudah jadi najis. Kenapa? Karena al-ma'i ini sawaun qalilan au katsir, ada hukmuhu ka hukmil ma'il galil, seperti hukumnya air yang sedikit, wallahu a'lam bishawab. Baik, itu soal. Baik. Kita cukupkan dulu pada pertemuan kali ini, kita teruskan di pertemuan yang berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi insyaallah taala. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tasmi'ul mutun.